wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita semangat dulu ya, cewek-cewek dulu mau. Kalau saya bilang Fuwe Indonesia, jawabnya cayo gitu ya. Fuwe Jakarta, cayo ya. Biar semangat dulu biar nggak ngantuk nih. Ya. Oke, Fuwe Indonesia, Cayo. Fuwe Jakarta, Cayo. Oke, udah nggak ngantuk ya? Ngantuk nggak Mbak? Iya kan jam-jam rawan memang jam-jam segini ya. Jam-jam segini tuh apalagi kalau yang puasa terus nggak sahur, itu udah langsung ngantuk ya. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Eka Indawati. Saya salah satu expert daripada POWE ya. Mungkin yang sudah pernah ketemu, ini saya lihat sih baru-baru semua, kayaknya semuanya belum pernah, baru pertama kali ya ketemu saya ya. Wajah baru. Iya, wajah baru ya, alhamdulillah ya. Oke. Jadi yang sudah pernah dan yang belum, izinkan nama saya Dr. Eka Indawati, saya health expert POWE. Saya bergabung hampir 1 tahun ya di sini. Sebelumnya nanti saya perkenalkan, mungkin apa sih, pasti ada yang bertanya-tanya kan. Udah tahu tadi kan ya tentang perusahaannya dari Pak Handihen ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Handihen dari bagus sekali ya, menyampaikannya perusahaannya seperti apa ya, legalitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang penting tuh terutama nih kalau itu halal nggak dong, biasanya gitu kan, halal ya, insya Allah ya. Nah kemudian, kalau untuk produknya ya seperti ini. Produk POWE itu ada beberapa macam, tapi nanti saya akan terangkan, jelaskan sini produk yang biasanya sudah dipakai ya sama beberapa, dan banyak sekali testimoninya. Oke, nah salah satunya adalah produknya yang namanya PMD. Kalau singkatannya PMD paling gampang ya, namanya Portable Magic Device ya. PMD itu apa sih dok gitu kan? Kalau lihat ya, kalau yang belum pernah, alat itu sangat kecil ya. Bapak Ibu bisa bawa kemanapun, mau naik kereta, naik mobil, naik pesawat, itu sama seperti kayak handphone kita yang dicas aja. Jadi nanti kalau mau pakai di perjalanan nggak perlu harus itu di mana ya, colokan gitu, tinggal pakai aja. Misal perjalanan dari Jakarta, nih sekarang nih mau mudik nih, ada yang mudik nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah ya, hari ini sebentar lagi Lebaran ya, hari Rabu ya, kalau jadi Rabu 10-11 kan. Kalau jadi pemerintah ya benar, maksudnya bisa mundur maksudnya. Ya jadi kalau Lebaran pada mudik biasanya kan perjalanan itu macet jauh. Kalau apalagi kalau naik mobil misalkan dari Jakarta ke Jogja 7 jam ya. Kalau itu Bapak Ibu bisa gunakan terapi dengan ini. Nanti buat apa sih gitu ya? Bisa macam-macam ya. Nah di sini sebelumnya ingin saya tanya dulu Bapak Ibu yang pernah punya keluhan ya, kayak kebas-kebas, kesemutan, pusing kepala, nyeri, bengkak dan lain sebagainya. Siapa coba angkat tangan, ada yang gitu nggak? Bapak Ibu ya, Bapak yang depan sini pernah lihat rasanya kayak nyeri, terus kaku otot gitu ya, di bahu juga terasa kayaknya tegang. Nah apalagi kalau udah habis makan enak ya, diajakin bukber terus kan pastinya ya, baik yang muslim dan non muslim pasti bukber. Kayak soalnya selalu gitu, saya seneng kalau lagi bulan puasa ini, selain bukber memburu war takjil ya biasanya ya gitu. Jadi makanannya banyak enak-enak. Nah nanti kalau udah rasa sakit tenang, tinggal pakai PMD ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Portable Magic Device adalah alat fisioterapi yang mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ke kantor atau kemana ya bisa dibawa. Kalau biasanya kalau kemarin kalau kita mau fisioterapi kemana? Rumah sakit ya. Kalau udah rumah sakit ngapain? Udah lama ngantri nunggu, dan biasanya cuma berapa lama? Sebentar, paling lama setengah jam fisioterapi karena kan antri ya. Jadi masuknya dan perlu waktu lah ya. Karena kalau ini Bapak Ibu bisa bawa sendiri, bisa gunakan ya kapanpun dimanapun. Oke, kemudian nah apa manfaat daripada alat kecil mungil tadi PMD ya? PMD itu ada 4 manfaatnya. 1 adalah TENS, kedua laser, ketiganya vakum, keempat adalah heat. Nah, bagi yang pernah dengar TENS itu apa sih? Ada yang tahu nggak TENS itu apa? Nah, seperti ini ya kalau alatnya nih. Ini alatnya, jadi ini kan untuk on off-nya, ini TENS ya Bapak Ibu, ini laser yang gambar seperti ini, vakum, dan ini adalah heat. Nanti gampang, tinggal dipencet aja on off-nya. Nanti Bapak mau pakai yang mana? Mau pakai
terdiri dari dipersarafi oleh syaraf-syaraf. Kemudian ada juga otot, ya kan? Kemudian apa? Darah. Nah, jadi TENS itu manfaatnya ketiga bagian tersebut Bapak Ibu ya. Ke syaraf, ke otot, ke darah. Untuk apa kalau syaraf? Biasanya kalau itu tadi menghilangkan rasa nyeri atau sakit ya. Kalau kaki kadang kram juga ya. Atau kalau jalan tuh untuk yang punya penyakit sakit gula itu biasanya nyeri sekali kan. Dia harus ada sepatu khusus ya baru enak bisa jalan. Nah itu bisa juga terapi dengan TENS ini ya Bapak Ibu. Juga untuk merilekskan saraf. Biasanya yang suka mempunyai gangguan tidur ya, yang suka begadang. Ada yang susah tidur, insomnia ya. Jadi kalau tiap tidur dia jam 2 malam gitu ya. Nah ini bisa terapi dengan alat TENS ini dari PMD ya. Juga seperti tadi ya yang saya tanyakan, kebas, kesemutan. Nah Bapak Ibu hati-hati kalau sudah mulai ada kebas, kesemutan ya, itu adalah gejala mulai ke mana? Terjadi stroke ya. Stroke-nya kan ada. Stroke itu ada beberapa bagian, stroke ringan ya, kemudian stroke sedang dan berat. Nah, selain kebas atau kesemutan, gejala stroke apa Bapak Ibu? Yang tahu? Tangannya nggak bisa ngangkat ya. Jadi sebelah tangan tuh agak melemah. Bapak Ibu ingat begini. Saya mungkin biar Bapak Ibu sedikit hafal saja ya, biar ingat gejala stroke kata dokter apa ya. Jadi biar nanti ketika ada gejala, salah satu gejala daripada itu Bapak Ibu kalau sudah punya PMD di rumah bisa langsung terapi gitu ya. Nah gejalanya tuh Bapak Ibu hafalkan saja, segera ke RS ya. Se-nya apa? Senyum biasanya kan mencong tuh ya sebelah, senyum tidak simetris ya Bapak Ibu. Kemudian G-nya apa? Gerak badan melemah sebagian, kayak apa ya, kalau nggak bisa angkat gitu tiba-tiba kok susah ya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian R-nya bicaranya tuh nggak jelas, pelo gitu seperti itu ya. Jadi yang bicaranya tidak jelas. Kemudian K-nya kebas-kebas atau kesemutan. Jadi bangun tidur tuh ya, kok kesemutan, biasanya begitu, bangun tidur kesemutan ya. Kemudian R-nya apa? Mulai penglihatannya rabun ya, kok tiba-tiba tadinya terang benderang misalnya kok sekarang kayak agak-agak rabun, nggak bisa gitu ya. Terus S-nya sakit kepala yang hebat, bukan sakit kepala yang biasa ya Bapak Ibu. Misal kalau migrain kan cuma sakit kepala sebelah, terus pusing-pusing sedikit itu yang biasa ya. Tapi ini sakit kepalanya yang sangat hebat ya. Itu artinya tanda-tanda mulai ada gejala ke arah stroke Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau dari semua tadi ya gejala-gejala stroke itu Bapak misalkan lagi santai atau gak usah diri sendiri ya, orang lain atau keluarga, nah langsung tuh Bapak Ibu ya, kalau sudah ada alatnya PMD fisioterapinya, gunakan nanti TENS-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti cara pakainya gampang. Kemudian ke otot, mengatasi kram-kram dan otot kaku, dan juga ke darah. Darah apa Bapak Ibu? Bisa memperlancar aliran darah kita. Bapak Ibu mungkin dulu kalau nyiram tanaman suka menggunakan apa coba? Biasanya apa Bapak Ibu? Pakai gayung? Gayung atau selang? Selang ya. Kalau selangnya kotor, saya tanya nih, kalau selangnya kotor, aliran airnya itu lancar mengalir deras atau pelan? Tersendat ya. Jadi sama seperti itu aliran darah kita juga, pembuluh darah kita. Kalau dia ada mengalami sumbatan, nah contoh salah satunya dari makanan tadi, kolesterol. Jadi terjadi plak, penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah kita, ada sumbatan, itu kan aliran darah kita nggak lancar. Dan biasanya apa Bapak Ibu? Nyeri-nyeri ya kan? Terus pokoknya gak enak lah badan rasanya kan. Kalau aliran darah kita lancar kan kita pasti seger ya. Tapi kalau aliran darah kita tersumbat, bawaannya satu, ada yang mau tidur terus ya kan. Banyak macam-macam. Ada yang terus kalau dia menyumbatnya parah ya, itu kalau ke otak bisa terjadi apa? Stroke tadi ya. Kalau ke jantung terjadi apa Bapak Ibu? Gangguan fungsi jantung atau gagal jantung ya. Kemudian kalau ke ginjal juga terjadi gagal ginjal. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin aliran darah kita lancar, kita harus apa Bapak Ibu? Satu kan rajin olahraga, makan yang teratur, tidur yang cukup. Tapi bisa dibantu juga dengan terapi daripada fisioterapi ya, alat fisioterapi, contohnya PMD ini. Oke, kemudian nah cara pakainya tuh seperti apa? Gampang ya Bapak Ibu ya. Ini fungsi daripada TENS, Bapak bisa gunakan dengan, nanti kan diberikan dengan sarung tangannya ya, sarung tangannya khusus untuk alat terapi ini PMD. Bisa gunakan daerah dahi,
area mata, hidung, tulang pipi dan kepala. Ini bisa sendiri ya Bapak Ibu ya. Gak usah misalkan kecuali kalau memang orangnya sudah seperti kayak waktu itu ada pasien stroke yang dia tidak bisa sama sekali. Nah itu harus dibantu terapinya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang masih sehat bisa sendiri ya, bisa gunakan sendiri. Oke, seperti ini. Kemudian bisa di daerah punggung ya, sini. Bahu leher, nah ini kalau ada kaku-kaku gitu ya. Kemudian di daerah getah bening sini, biasanya suka ada bengkak-bengkak. Kalau ada radang tuh biasa getah bening kita agak bengkak ya. Kemudian lengan dan kaki, ya. Apalagi kalau di kaki tuh, di betis suka kayaknya kaku gitu ya, kayak kencang keras gitu ya. Nah itu udah terjadi sumbatan tuh biasanya ya, sumbatan di kaki. Nah biasa pada penderita gula atau diabetes itu pasti di kaki itu rasanya apa ya, kalau bahasa Jawa kemeng atau apa ya, bahasa sini yaitu berat gitu ya Bapak Ibu. Nah itu artinya aliran darahnya tidak lancar ya. Nah itu harus diwaspadai. Kalau Bapak Ibu punya alatnya PMD di rumah, langsung terapi aja. Nanti kayak tadi ya diusap-usap gitu ya Bapak Ibu ya, menggunakan sarung tangan. Nah yang kedua adalah manfaat daripada vakum ya. Vakum bisa menghilangkan angin. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah yang namanya bekam, pernah ya? Yang terus merah-merah kayak dikop gitu ya, memang sama ya. Ini fungsinya seperti itu, dikop. Fungsi daripada vakum adalah bisa meningkatkan fungsi organ utama tubuh kita. Apa organ utama tubuh kita Bapak Ibu? Jantung, paru, ginjal, hati, lever ya semua ya. Oke, kemudian bisa memperbaiki sirkulasi darah kita. Kemudian mengatur sistem saraf, juga mempercepat pembuangan racun dari tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu rasanya apalagi yang suka merokok, itu kan banyak racun nikotin ya. Nah itu kalau bisa dibuang dengan menggunakan terapi ini. Juga tadi kolesterol jahat ya, yang bisa menumpuk. Nanti kalau menggunakan terapi ini dia bisa memperlancar aliran darah ya. Jadi seperti itu. Oke, terus kemudian caranya sama ya Bapak Ibu, cuma kalau yang ini, kalau tadi kan pakai sarung tangan. Kalau ini bagian bawah daripada alat tersebut Bapak Ibu, nah seperti itu, di kop gitu ya, di punggung, pinggang, bahu, leher, kemudian di lengan dan kaki. Nanti satu bagian di kop, nanti boleh pindah lagi di sebelahnya, jadi seperti kayak bekam gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah manfaat daripada HIIT. Nah, HIIT apa Bapak Ibu? Panas ya. Dulu nih kalau lagi perutnya kembung Bapak Ibu gunakan apa? Botol anget ya, diapain? Diguling-guling. Tapi panas kan ya. Jadi pasti menggunakan dipakai lap lah apalah ya, gitu anduk ya kan. Nah nanti Bapak Ibu kalau punya rasa kayaknya kembung-kembung, pokoknya gangguan pencernaan, itu bisa menggunakan HIIT ya daripada PMD ini. Dia fungsinya adalah menghilangkan nyeri, bengkak-bengkak, menghangatkan perut ya. Kemudian membantu otot yang kaku serta melancarkan aliran darah ya. Oke. Juga bisa meningkatkan pembuluh darah serta memperkuat otot ya Bapak Ibu, menghangatkan bagian rahim dan memperbaiki suhu pada bagian perut. Nah biasanya nih buat mungkin remaja, anak-anak yang di rumah yang sudah mulai mens atau haidnya tidak teratur, nah bisa gunakan terapi ini ya. Biasa nanti bisa memperlancar tuh, karena kalau haid itu buat ibu-ibu nih kan suka sakit ya, kram perut gitu ya. Nah itu bisa gunakan terapi dengan ini, kramnya nanti akan membaik. Kemudian sel yang diaktifkan meningkatkan aktivitas enzim pencernaan. Juga berguna untuk bagi yang susah buang air besar ya. Jadi kalau sembelit seperti itu ya susah gitu ya. Apalagi kalau yang mempunyai ambeien ya. Nah itu juga sangat sulit dan susah ya. Bisa gunakan terapi ini. Juga dapat meningkatkan imunitas dan metabolisme tubuh kita. Jadi meningkatkan apa Bapak Ibu? Daya tahan tubuh kita ya. Oke. Juga bisa digunakan untuk pokoknya daerah perut ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan di daerah perut buat bapak-bapak nih yang mulai ada perutnya sedikit besar ya. Betul ya Bu ya? Buncit ya. Nah, itu bisa pakai alat ini juga. Nanti ada alat tambahan juga nanti yang lebih dahsyat lagi. Itu bisa kalau mau menggunakan alatnya nanti diukur dulu tuh lingkar perutnya. Nanti gunakan, nanti ada namanya ya setelah ini. Kemudian
pada gangguan pencernaan tadi ya, penyerapan serat rahim, mensnya agak teratur, pencernaan buang air besar biasanya. Oke, kemudian sama ya Bapak Ibu bisa gunakan di pinggang, punggung, bahu, leher, lengan dan kaki. Oke. Kemudian yang keempat adalah manfaat daripada laser ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, laser tuh dia alatnya jadi satu juga dengan PMD, tapi dia kecil mungkin seperti pulpen ya. Nanti Bapak Ibu tinggal jepit saja di hidung, di telinga, juga ditaruh di tenggorokan. Bapak Ibu ingat saja kalau laser itu fungsinya untuk apa? THT, kelainan daripada telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi ingat, oh iya kata dokter kalau yang laser bisa saya gunakan di THT. Jadi paling gampang ingatnya gitu ya, THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Apa aja kalau telinga? Telinga biasanya nih, telinga berdenging, infeksi telinga tengah. Nah mungkin Bapak ya yang pernah dinas di kapal ya Pak ya, lama ya, pernah ya, sudah coba bagaimana Pak? Sekarang sudah mulai enak ya Pak ya. Jadi telinganya berdenging, pokoknya rasa nggak enak, itu terapi dengan menggunakan laser ya. Itu nanti berapa lamanya nanti saya ini kan ada ya anjurannya di sini. Oke. Yang kedua adalah ya silakan Pak. Ini sering saya berapa kali ketemu ya Pak. Oke. Belajar dulu. Iya senang ya Pak ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan. Nah Bapak Ibu kalau ngerasa nih, apalagi kalau puasa gini rasanya kayak tenggorokan tuh gatel gitu ya. Terus mulai batuk-batuk, kalau udara di luar polusi segala macam kan, debu dikit batuk gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakan terapi daripada laser ini, bisa untuk radang tenggorokan dan juga untuk batuk. Kemudian kalau yang di di hidung nih, banyak nih kalau hidung ya. Mungkin Bapak Ibu kalau bangun tidur suka hidungnya nggak enak, mampet, sinusitis itu namanya ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sinus itu terapi aja dengan ini, insya Allah tuh ya membaik ya. Kemudian pilek, alergi, nah apalagi yang punya alergi debu, alergi segala macam kan banyak ya, alergi debu, makanan dan lain-lain, atau apalagi alergi obat ya. Hati-hati, makanya kalau memilih obat itu harus hati-hati ya. Kemudian bisa juga menormalkan kekentalan darah, juga menstabilkan tekanan darah tinggi nih bagi Bapak Ibu yang punya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, berapa coba hipertensi itu? Kalau yang darahnya tinggi yang dibilang hipertensi kata dokter tuh berapa sih nilai ininya? Tekanan darahnya coba biar tahu aja ya. 150 ya benar ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi itu dibilang mulai disebut tekanan darah tinggi ketika tekanan darah kita di atas 140 per 90 mm Hg. Jadi kalau sudah mulai 150 udah tuh hipertensi grade 1 tuh ya, sudah mulai. Jadi harus sudah mulai hati-hati. Ini membantu menstabilkan tekanan darah tinggi, juga menghancurkan lemak darah tadi ya. Kolesterol, trigliserid, juga asam urat. Nah, asam urat tuh biasanya kan ibu-ibu nih atau bapak suka nyeri-nyeri atau di tangan kayak ada kalau bahasa kedokteran penyakit tirai atau gout ya. Nah, itu juga bisa gunakan terapi dengan alat laser ini, juga menghilangkan penyumbatan darah ya. Kemudian membantu aliran oksigen dalam darah yang cukup untuk dibagikan ke tubuh termasuk kepala, yaitu tadi kalau Bapak Ibu pusing tuh artinya oksigen kita di kepala tuh kurang ya. Nah terapi dengan ini nanti insya Allah tuh biasanya yang sakit kepala dan lain-lain itu sakit kepalanya akan membaik ya. Juga membantu menghilangkan penyumbatan pembuluh darah termasuk ke jantung. Yang tadi ya Bapak Ibu ya, penyumbatan ke, ingat kalau ke otak apa namanya? Gejala stroke. Kalau ke jantung, gangguan jantung. Nah, kadang ada orang tuh ya, atlet atau kemarin tuh siapa artis atau ya, tiba-tiba dia lagi, padahal saya sehat ya, dia sehat segar bugar, kemudian lagi sedang olahraga, tiba-tiba langsung ini kolaps. Ya kenapa? Terjadi gangguan fungsi jantungnya terganggu, ada penyumbatan di jantungnya ya. Nah itu Bapak Ibu harus diwaspadai. Kemudian tadi yang udah pernah cek darah siapa tadi yang udah cek darah? Coba angkat tangan. Yang mana? Nomor mana? 1, 2, apa 3? Bu? Nomor mana? 3. Wah bagus apa enggak tuh 3 Bu? Bagus. Tidak 3 itu gak, kurang ini ya, gak lancar dia.
Kalau yang 3 itu, ya, kalau nomor 3 itu kan aliran sel darah merahnya nempel rapat gitu ya Bu. Nah, itu gak bagus Bu. Artinya itu ada sumbatan Bu. Maksudnya mulai ada terjadi sumbatan itu harusnya yang bagus itu si sel darah merahnya. Ya, misah-misah gitu, bisa jalan dia kayak jalan tol gitu loh Bu. Bisa lari gitu kencang nanti ya. Ibu cobain nanti terapi dengan salah satu alat PMD atau PDP, nanti cek darah lagi sama Mbak Cahaya, ya? Oh, udah. Nah, itu langsung tuh sel darah merahnya langsung bagus, ya? Oke, jadi seperti itu ya Bu. Nah, fungsi daripada laser adalah memperbaiki alergi, rinitis, sinusitis. Kalau bahasa kedokteran itu dibilang rinitis ya. Sinusitis tadi, terus yang masalah hidung lainnya, kemudian telinga. Kalau kayak keluar kotoran atau serumen namanya otitis media ya. Ada otitis media akut dan otitis media kronis ya. Juga gangguan pendengaran, tinnitus ya. Kalau radang tenggorokan itu kalau di dokter pasti dibilangnya faringitis ya. Kalau suara nih mulai hilang, laringitis ya, itu akan terjadi radang. Nah, itu bisa di terapi dengan alat laser ini ya Bapak Ibu ya. Juga masalah sakit pernapasan bagian atas, saluran pernapasan atas atau ISPA, kayak flu, pilek dan lain sebagainya ya, bisa gunakan ini. Oke. Nah, penggunaannya seperti ini nih tadi nih Bapak Ibu, di rongga hidung dijepit ya, di telinga dijepit, tenggorokan juga sama ya, ditembakkan seperti itu. Nih, alatnya jadi kalau Bapak Ibu penasaran seperti apa, ini alatnya ya. Alatnya yang namanya PMD ini, nih. Kecil mungil, kecil apa enggak Pak? Kecil ya. Tuh, saya aja bisa bawa-bawa ya, ada pegangannya, jadi gak usah khawatir ya. Ini gampang, kecil mungil, tinggal nanti ada on off-nya, dengan nanti Bapak Ibu kalau kurang jelas tanya sama pengundang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini alatnya paling gampang, tinggal dicas aja ya, oke? Nah yang ini ya Bapak Ibu yang tadi ya, vakum dan heat itu bagian bawah ya, jadi seperti ini, oke? Kalau yang laser nanti ada seperti kayak pulpen ya. Oke Bapak Ibu. Oke sekarang kita, nah semua manfaat tadi 4 itu apa coba tadi 4-nya masih ingat nggak? 1 apa? Tes, 2 Laser. vakum, laser dan heat. Nah ini manfaat-manfaat ini bisa digunakan bersamaan ya, bisa berbarengan. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan TENS tadi itu bisa bareng dengan laser dan lain sebagainya. Nah, cara pemakaian, anjuran pemakaiannya nih Bapak Ibu biasanya yang suka banyak nanya, "Dok, berapa lama sih saya mau pakainya?" gitu kan ya. Nah, untuk penggunaan TENS, laser dan juga heat, Bapak Ibu bisa gunakan sehari itu boleh 2 atau 3 kali sehari. Selama berapa lama? 15 sampai 30 menit per kalinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan pagi Bapak Ibu gunakan, siang sama malam ya, seperti kita minum obat ya Bapak Ibu ya, diatur gitu karena satu hari berapa? 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan paginya jam 9, siang jam 12 atau jam 1, malamnya jam 8 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kalau vakum Bapak Ibu boleh gunakan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Nah, tiap kopnya tadi berapa detik? Ya, 30 detik aja udah cukup ya. Jangan lama-lama, kalau 1-2 menit kelamaan nanti merah banget itu ya kulit kita. Terus nah jadi seperti ini Bapak Ibu cara pemakaian, anjuran pemakaian daripada PMD. Kemudian kenapa alat PMD ini Bapak Ibu harus pakai dan miliki rutin setiap hari? Seperti tadi ya Ibu ya sudah cek darah kan. Nah saya tanya, kalau cek darah itu dia itu bertahan berapa lama coba? Darah kita berapa? 8 jam, benar ya. Jadi kalau darah kita setelah kita cek darah kan bagus tuh tadi udah terapi ya. Tapi itu hanya bertahan sekitar 8 jam. Makanya kita harus selalu rutin pakainya. Karena apa ya, setiap 8 jam balik lagi tuh Bu. Yang tadinya itu, yang tadi udah bagus tuh, sel darah merahnya bisa lari-lari, sekarang ngumpul lagi kayak gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Juga buat kalau ibu-ibu nih terutama ya. Buat apa Bu? Kalau ibu-ibu PMD itu ya untuk wajah ya Pak ya, biar apa? Kinclong, mengencangkan kulit wajah, mulai ada itu tuh garis-garis penuaan, kerutan ya, mulai ada kendor-kendor atau garis senyum dan lain sebagainya Pak.
Ya, dan ibu kalau misalkan ke salon berapa coba bolak baliknya berapa kali tuh? Bisa memakan banyak biaya dan waktu ya. Oke, jadi bisa untuk menjaga kekencangan kulit juga biar lebih glowing ya. Kemudian mengurangi kerutan garis penuaan serta mengurangi kantong mata ya. Oke. Ini juga selain untuk kesehatan juga bisa untuk pengobatan penyakit tadi ya, stroke ya, karena sudah ada banyak sekali testimoni stroke, saraf kejepit ya, diabetes dan lain sebagainya menggunakan terapi daripada fisioterapi PMD, apalagi nanti digabung dengan alat yang kedua PDP itu, alhamdulillah membaik ya, juga bisa cancer juga bisa ya, nanti pakai alat terapi sinar. Nah, jadi seperti ini karena memang cuma sekitar 8 jam, jadi bisa menormalkan kekentalan darah, ya, kemudian menstabilkan tekanan darah serta menghancurkan lemak-lemak darah, ya. Oke, nah yang